Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsu Ramli dalam channel pengadaan Samsu Ramli. Masih dalam edisi Gili Trawangan Pondok Santi. Kita masih mendiskusikan tentang kontrak. Sekarang materi selanjutnya adalah ada isian juga yang menurut saya sangat penting, dan di beberapa kejadian isian ini ketika tidak didefinisikan bahkan lebih sering kosong sih sebenarnya, lebih sering kosong. Tetapi ketika terjadi permasalahan ini cukup penting juga, dan ada beberapa kekeliruan pemahaman yang akhirnya menyebabkan proses tender itu menjadi sering terjadi konflik. Isian itu adalah terkait dengan fasilitas yang diberikan oleh PPK kepada penyedia barang jasa. Nah, fasilitas-fasilitas ini mestinya bisa diidentifikasi, dibantu oleh konsultan perancang dalam menyusun DID, dan kemudian dituangkan dalam bentuk spesifikasi, kemudian PPK menyusunnya dalam rancangan kontrak. Nah, fasilitas-fasilitas ini merupakan fasilitas yang penting yang nanti di lapangan akan menjadi substansi. Contoh, ketika di dalam HPS ternyata PPK tidak memasukkan komponen biaya ketersediaan air, misalkan sumber air di lokasi proyek atau di lokasi kegiatan, lokasi pekerjaan. Sementara untuk pekerjaan konstruksi, air adalah unsur yang vital. Sehingga ketika tidak ditetapkan sebagai fasilitas yang diberikan oleh PPK di dalam SSKK, ini penyedia tentu akan memperhitungkan bahwa ketika mereka melaksanakan pekerjaan ini, mereka dalam penawaran tidak menginput loh ketersediaan sumber air ini. Apalagi kemudian kalau PPK-nya juga ternyata dalam HPS tidak menginput itu di dalam metodologi pelaksanaan atau di dalam analisa harga satuan. Nah, ini juga parah juga karena ingin menghemat HPS, tapi kemudian justru akan menjadi masalah. Nah, eh, ini mestinya sudah ditetapkan di dalam SSKK. Jadi fasilitas apa? Misalkan memang di dalam HPS PPK tidak disertakan ketersediaan sumber air, maka PPK harus memastikan di lokasi itu harus tersedia sumber air. Artinya fasilitas sumber air itu disediakan oleh PPK. Kemudian yang kedua adalah fasilitas listrik. Di dalam HPS analisa harga satuan bisa saja muncul kebutuhan sumber listrik dari genset secara mandiri, tetapi bisa saja nanti sumber listrik itu tersedia karena sudah ada instalasi terdahulu. Nah, instalasi terdahulu ini milik siapa? Milik PPK kah, atau dalam penguasaan PPK, atau tidak dalam penguasaan PPK? Ini juga bagian yang harus didefinisikan. Nah, ketika sudah menjadi bagian dari penguasaan PPK, maka ini menjadi fasilitas yang diberikan PPK terhadap penyedia untuk melaksanakan pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya juga adalah ini sering nih, NPWP cabang ya, NPWP cabang. Jadi PPK ini meminta agar penyedia membayar itu menggunakan nomor registrasi NPWP di lokasi kerja. Ini tentu kebutuhan yang penting juga buat PPK atau pengguna anggaran, karena bagi daerah nomor registrasi bahwa setoran pajak ini berasal dari daerah adalah bagian yang penting buat daerah, karena itu akan menjadi perhitungan dalam alokasi pembagian pendapatan ya, perhitungan pendapatan dari perpajakan. Sehingga terlihat di situ bahwa sumbangan pajak dari daerah itu kepada negara berapa. Sehingga NPWP cabang juga bagian penting, tetapi tentu NPWP cabang ini bukan syarat tender. Jadi penyedia atau peserta tidak perlu disyaratkan wajib memiliki NPWP cabang pada saat mengikuti tender, tetapi dalam proses pembayaran nanti ada ketentuan bahwa penyedia itu wajib mendaftarkan meregistrasikan NPWP cabang agar nanti pembayaran setoran pajaknya itu berdasarkan lokasi. Nah, ini tentu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan PPK, untuk kepentingan PA. Karena ini untuk kepentingan PPK dan PA, maka mestinya di SSKK dituangkan fasilitasi dari pemerintah daerah kepada penyedia
dalam rangka kemudahan mendapatkan registrasi NPWP cabang. NPWP cabang itu berbeda dengan NPWP kantor cabang ya. NPWP kantor cabang adalah proses yang ada ketika dibikin kantor cabang. Tetapi kalau NPWP cabang ini hanya terkait dengan registrasi yang bisa dikoordinasikan oleh daerah atas nama penyedia kepada KPP setempat. Nah, ini juga bagian dari fasilitasi yang harusnya tertuang di dalam SSKK kalau memang ini mau dioperasionalisasikan. Termasuk fasilitasi-fasilitas lain dan kewajiban-kewajiban lainnya. Mudah-mudahan ini juga menjadi hal yang menjadi pertimbangan saat kita menyusun rancangan kontrak. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini sekali lagi bisa memperkaya dan mempertegas klausula syarat-syarat khusus kontrak kita sehingga kontrak kita terhindar dari ketidakjelasan. Tentu masih banyak lagi bahasan-bahasan dan bisa didetailkan, tetapi dalam waktu yang sangat singkat ini tidak bisa kita perpanjang, tapi paling tidak konten-konten saya ini menjadi bahan diskusi buat kita bersama untuk pembelajaran di kemudiannya. Bahkan kalau memang diperlukan ya memang mari kita adakan kelas khusus terkait dengan manajemen kontrak ini. Banyak hal-hal yang bisa kita diskusikan, misalkan tentang pembagian ruang tugas, pembagian tanggung jawab, pembagian kewajiban di dalam pengendalian kontrak. Saya sangat senang sekali kalau misalkan kita bisa berdiskusi dalam forum yang lebih intensif. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya Samsur Ramli, salam pengadaan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat semuanya.